First man to walk on the moon. That'd be something. We're gonna have to start from scratch. Film ini merupakan film adaptasi dari kisah hidup Neil Armstrong dalam usahanya menjadi manusia yang pertama kali menginjakan kaki di bulan. Film ini menceritakan deretan perjuangan Neil Armstrong dan keseluruhan kru NASA untuk mempersiapkan pendaratan ke bulan. Ada banyak kegagalan, insiden, kekhawatiran yang pada akhirnya terbayar lunas ketika melihat momen pendaratan di bulan berhasil dilakukan. Dan berikut ini alur cerita selengkapnya. Pada awal film, terlihat Neil Armstrong sedang melakukan penerbangan pesawat. Dalam melakukan penerbangan itu, Neil mengalami masalah yang mengakibatkan dia kehilangan kendali dan terbang menjauhi atmosfer. Pesawat terus naik menjauhi bumi, namun Neil berhasil mengatasinya dengan menggunakan pendorong pesawat untuk memasuki atmosfer kembali dan melakukan pendaratan dengan selamat. I'm down. Neil sudah memiliki keluarga. Istrinya bernama Janet, putra pertamanya bernama Ricky, dan kemudian seorang putri yang bernama Karen. Kemudian terlihat putrinya yang bernama Karen itu sedang melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Ternyata Karen ini menderita tumor otak. Pada saat itu, Neil berencana pergi untuk ke Kanada untuk menyembuhkan Karen. Namun usahanya itu terlambat. Karen kini meninggal sebelum sempat mendapatkan pengobatan. Hal tersebut membuat Neil sangat terpukul. Dan sikap Neil pun berubah setelah kejadian itu. Ia menjadi lebih pendiam, seakan masih belum bisa menerima kepergian putrinya itu. Beberapa hari setelah pemakaman anaknya itu, Neil langsung masuk kerja lagi. Namun saat sedang bekerja, dia mendapatkan teguran dari atasannya. Karena kegagalan demi kegagalan dalam penerbangan roket sebelumnya telah membuat kerugian bagi perusahaan. Karena itu, ia pun tidak diizinkan untuk melakukan penerbangan di proyek selanjutnya. Namun kala itu, Neil melihat berita di koran bahwa sebuah perusahaan bernama NASA sedang membuka seleksi pilot untuk kapal luar angkasa. Dan Neil pun tertarik untuk mengikutinya. Pada tanggal 13 Agustus 1962, tes wawancara di kantor NASA dilakukan. Di sana ternyata juga sudah banyak kandidat yang mendaftarkan diri. Salah satunya adalah Elliot. Neil dan Elliot pun berkenalan. Pada saat berkenalan, Neil dipanggil untuk melakukan wawancara. Neil mendapatkan berbagai macam pertanyaan tentang penerbangan luar angkasa. Dengan segala pengalaman sewaktu menjadi pilot di perusahaan sebelumnya, Neil menjawab dengan sangat baik dan meyakinkan. Dan hal itu membuat para penguji terkesan kepadanya. Namun saat di pertanyaan terakhir, Neil hanya bisa terdiam dan tidak mampu menjawab. Karena sang penguji menanyakan tentang keadaan Neil yang baru saja kehilangan anak perempuannya. Neil, I was sorry to hear about your daughter. Do you think it will have an effect? Malam harinya, Neil makan malam bersama istri dan putranya. Tiba-tiba terdengar panggilan telepon. Begitu diangkat, ternyata Neil diberitahu bahwa dia berhasil diterima bekerja sebagai pilot di NASA. Kini Neil dan keluarganya telah pindah ke perumahan komplek khusus untuk karyawan NASA. Dan mereka pun disambut oleh tetangga barunya yang juga merupakan istri dari pilot NASA. Saat itu diperlihatkan kalau Janet istri Neil sedang mengandung anak ketiga mereka. Lalu tibalah hari pertama Neil berada di NASA.
Pada saat itu di kantor NASA, Neil serta para calon astronot lain sedang diberikan arahan tentang misi yang akan mereka jalankan nanti. Berbagai macam pelatihan mereka lakukan untuk mempersiapkan mental dan fisik mereka untuk pergi ke bulan. Pada tanggal 23 April 1964, kini 1 tahun sudah berlalu sejak Neil bergabung dengan NASA. Di sana, dia sedang melakukan latihan simulasi di alat multi-axis. Multi-axis ini adalah sebuah alat yang akan menstimulasikan persis saat mereka akan mengemudi roket nanti. Nah, setelah itu, Neil langsung muntah-muntah. Begitu juga dengan pilot yang lainnya. Kemudian, mereka pun mendapat pelajaran fisika roket yang bab pertamanya berisi lebih dari 600 halaman. Saat pulang ke rumah, Neil melihat putra keduanya yang bernama Mark. Setelah itu, dia menghabiskan waktu bersama istrinya berdansa bersama. Beberapa hari kemudian, Neil sedang makan malam bersama teman-temannya untuk merayakan terpilihnya Elliot dalam keberangkatan proyek Gemini 5. Pada tanggal 21 Agustus 1965, hari peluncuran Gemini 5 telah tiba. Neil mengantarkan Elliot memasuki pesawat. Di sana, Neil bertemu dengan Dave. Neil diberitahukan oleh Dave bahwa Neil akan pergi dengannya di proyek Gemini 8 nanti. Pada sore hari, Ed datang mengunjungi rumah Neil. Begitu bertemu, dia memberitahukan Neil bahwa pesawat Gemini 5 mengalami kecelakaan dan Elliot beserta pilot lainnya meninggal dunia. Keesokan harinya, Neil bersama dengan teman-temannya datang mengunjungi pemakaman Elliot. Di sana mereka membahas tentang penyebab kecelakaan Gemini 5 itu. Saat malam harinya, Neil memutuskan untuk pergi dari pemakaman untuk menyendiri. Ternyata Neil tidak suka berada di pemakaman. Karena itu mengingatkannya pada putrinya, Karen. Ed mencoba untuk menghibur Neil, namun Neil mengusirnya. Hari yang dinanti-nanti pun tiba. Kini adalah giliran Neil dan Dave yang akan pergi ke luar angkasa. Neil dan Dave kini memasuki pesawat. Misi Neil dalam proyek Gemini 8 ini adalah menyatukan pesawat induk yang ia bawa dengan pesawat Agena yang sebelumnya sudah berada di luar angkasa. Tujuannya adalah untuk membuat sistem yang nantinya dapat digunakan untuk menuju ke bulan. Begitu semua persiapan berhasil dilakukan, mereka pun mulai mengaktifkan mesin dan peluncuran pun dilakukan. Singkat cerita, pesawat mereka berhasil terbang ke luar angkasa, melintasi atmosfer dengan mulus. Namun, mereka berhenti terlalu jauh dari yang sudah diperkirakan, sehingga mereka harus mencari di mana keberadaan pesawat Agena. Setelah sekian lama melayang di atas bumi, Neil berhasil menemukan pesawat Agena. Neil memulai aksinya untuk perlahan-lahan menggabungkan kedua pesawat tersebut. Upaya itu berhasil. Namun tiba-tiba setelah berhasil menggabungkan kedua pesawat itu, terdapat sebuah masalah yang membuat pesawat terus berputar ke arah kiri dengan sangat cepat. Neil berpikir bahwa masalah itu datang dari pesawat Agena, sehingga dia memutuskan untuk melepaskan Gemini 8 dari pesawat Agena. Namun ternyata kesalahan itu terjadi bukan pada pesawat Agena, melainkan pada Gemini 8. Pesawat pun kini terus berputar tak terkendalikan dengan kecepatan yang terus naik.
berhasil memberhentikan putaran dengan menggunakan mesin pendorong. Singkat cerita, Neil dan Dave sudah sampai ke bumi. Begitu sampai, mereka melakukan konferensi pers dan menjelaskan tentang kejadian tersebut, serta melaporkan pada para petinggi NASA. Kemudian malam harinya, Ed mengajak Neil untuk minum bersama. Di situ Ed mengatakan kepada Neil dan Dave bahwa ia telah terpilih di proyek utama NASA, yaitu proyek Apollo. Nah, proyek Apollo inilah yang akan terbang lalu mendaratkan manusia pertama di bulan, berkat hasil berbagai percobaan dari proyek Gemini. Esok harinya, berkat keberhasilan Neil dalam proyek Gemini sebelumnya, ia pun ditugaskan untuk mewakili NASA pergi menemui pertemuan penting di Gedung Putih. Di sisi lain, Ed serta 2 orang pilot yang lain sedang bersiap untuk menerbangkan roket pertama proyek Apollo. Yang jika proyek tersebut berhasil, maka Ed akan jadi orang pertama yang akan menginjakan kakinya di bulan. Let's hold the countdown. Di tempat yang lain, Neil yang masih berada di Gedung Putih mendapat kabar There's no easy way to say this. They're gone. bahwa pesawat Apollo yang digunakan Ed mengalami kebakaran, hingga menyebabkan Ed serta kedua pilot lain meninggal dunia. Di momen itu, Neil seakan tak bisa berkata-kata lagi, karena kedua sahabat dekat yang selalu bersamanya dari awal masuk ke NASA, yaitu Elliot dan Ed, sekarang telah meninggal dunia. Beberapa waktu berlalu. Pada tahun 1968, terlihat Neil yang sedang berlatih melakukan simulasi pesawat, karena dia sekarang terpilih untuk menggantikan Ed sebagai pilot dalam proyek Apollo tahap 11, sebagai orang pertama yang akan menginjakan kaki di bulan. Namun, seiring berjalannya waktu, semenjak kegagalan demi kegagalan NASA di proyek sebelumnya, yang mengakibatkan banyak pilot meninggal dunia, terjadilah demo di mana-mana yang menentang agar proyek NASA dihentikan. Karena ambisi mendaratkan kaki di bulan yang menggunakan uang pajak dari rakyat tersebut serta telah menghabiskan miliaran dolar itu dinilai telah menghambur-hamburkan uang rakyat tanpa ada hasil sama sekali. Tapi bagaimanapun juga, proyek harus tetap dilanjutkan. Walaupun demo masih terus terjadi di mana-mana, hingga akhirnya pada tahun 1969, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Malam hari, Neil mulai berkemas karena perjalanan menuju bulan tersebut memakan waktu selama berbulan-bulan. Neil tahu bahwa tak ada jaminan akan kembali dengan selamat. Maka dari itu, ia pun mengucapkan salam perpisahan terakhir pada sang istri serta kedua anaknya. Keesokan harinya, Neil bersama kru pilot yang lain berjalan menuju pesawat Apollo. Saat mereka akan masuk ke dalam pesawat, mereka bertiga mendapatkan dukungan dari semua orang di sana. Setelah semua siap, lalu mesin mulai dihidupkan. Roket Apollo itu pun mulai meluncur. Ketika sampai di jalur bulan, mereka semua terlihat bahagia sambil mendengarkan musik untuk menenangkan diri. Karena misi sesungguhnya baru saja dimulai, yaitu meluncurkan pesawat kecil untuk mendaratkan mereka di bulan. Neil dan pilot yang lainnya kemudian memasuki pesawat kecil, sementara yang satunya menunggu di pesawat induk. Setelah semua siap, pesawat Neil itu pun meluncur menuju bulan.
kini berhasil menjalankan pesawatnya hingga ke bulan. Akhirnya setelah mendarat, Neil mengabarkan kepada kantor pusat bahwa mereka berhasil mendaratkan pesawat di bulan. The Eagle has landed. Very smooth touchdown. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Tak lama kemudian, Neil mulai mengenakan pakaian luar angkasa mereka. Perlahan demi perlahan, Neil menuruni tangga, dan setiap ia turun satu langkah, Neil selalu melaporkan bagaimana kondisinya pada kantor pusat. Seperti orang yang baru melihat hal baru, Neil di situ mendeskripsikan tentang bagaimana bentuk pasir, pemandangan, suhu, dan semua hal yang dia lihat lewat radio komunikasi. Hingga akhirnya, Neil pun berhasil menginjakan kaki di bulan. Neil di sana seperti melihat dunia yang benar-benar baru. Ia terus berputar mengamati bagaimana pemandangan bulan, menggali pasir, dan berbagai hal lainnya. Setelah berjam-jam lamanya mereka berdua menjelajahi bulan, sebelum Neil kembali lagi ke pesawat, ia mengambil dan mengeluarkan gelang anaknya yang telah meninggal dunia. Dengan perasaan yang begitu bahagia dan dengan bangga, Neil pun berkata bahwa ayah telah berhasil. Film ini pun selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasinya untuk update alur cerita film inspiratif lainnya. Sampai jumpa.